gimana sih rasanya sabu itu? Ya. Atau kan gimana rasanya inek tuh? Gimana rasanya ngeganja itu? Nah, pada saat pertama kali dia mencoba, ternyata dia rasa enak. Nah, itu akan nagih caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Si Tegar Polres Bogor. Sekarang saya kedatangan tamu dari Kasat Narkoba Polres Bogor, AKP Eka Chandra SIK. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana Pak, kasus-kasus narkoba di Kabupaten Bogor ini makin meningkat atau menurun selama COVID-19 ini? Jadi terkait tindak pidana narkotika pada masa pandemi ataupun tidak, sebenarnya tidak ada pengaruh. Tidak datang ngomongnya. Karena pandemi ataupun tidak, penyalahguna narkotika ini masih tetap membutuhkan. Walaupun pandemi, tapi tetap si pelaku atau penyalahguna itu akan mencari terus narkoba. Karena jadi sebuah kebutuhan bagi mereka Iya, mungkin. jadi sebuah kebutuhan. Ibaratkan harus makan sebagaimana kita makan Makan nasi dan kebutuhan pokok iya. mungkin ya. Jadi kalau memang misalkan ditanya narkotika ini menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka, kalau Bapak mungkin pernah berpengalaman nanya langsung kepada orang-orangnya ini kan, karena memang sering ketemu orang-orang ini, sebenarnya apa sih Pak penyebab mereka itu terjerumus di dunia narkotika ini? Penyebab si penyalahguna terjerumus tindak pidana narkotika itu pertama adalah pergaulan. Oh, biar disebut keren mungkin Pak ya? Mungkin tidak disebut keren, karena kita bergaul dengan penyalahguna narkotika pasti akan terbawa. Sebagaimana kita bergaul dengan ustadz atau santri, kita akan terbawa santri. Oh itu saya ingat lagu topik Pak, Opik iya, Pak gitu. Ya aku pertama dekatilah ulama. Iya. Pertama, kalau misalkan teman-teman kita ada di lingkup narkotika, lambat laun kita akan terbawa. Nah, pertama adalah dari pergaulan, kemudian dari segi gaya-gayaan, ketiga bisa juga dari rasa penasaran. Penasaran juga, ada juga orang yang emang ada itu biar karena penasaran ini apa sih? Penasaran nih, pengen gimana sih rasanya sabu itu? Ya. Atau kan gimana rasanya inek tuh? Gimana rasanya ngeganja itu? Nah, pada saat pertama kali dia mencoba, ternyata dia rasa enak. Nah, itu akan nagih caranya. Gitu. Jadi kan narkotika tuh kayaknya kalau di pergaulan tuh seperti arus Bang. Ya. Mereka tuh awalnya dikasih gratis, lama-lama bayar. Ya. Tiba-tiba pas ngelihat rumah udah nggak ada TV nih dijual. Jadi gitu, memang benar. Pertama itu adalah pergaulan. Misalkan ada teman, nyobain dulu dong. Nih, enak nih. Ini bisa buat kita semangat. Atau mungkin kalau anak muda ini bisa bikin gerem gitu. Sugestinya. Padahal tidak. Gitu. Intinya mah narkoba sebenarnya membahayakan bagi tubuh kita dong. Iya. Mungkin di masa awal narkoba itu berefek kerasanya bagus. Tapi setelah lama kelamaan mereka itu akan menggerogoti di dalam tubuh kita. Intinya fungsi organ tubuh pun akan jadi rusak kalau kita memang berkelanjutan menggunakan narkoba tersebut. Ya, narkoba ini kan paling tren saat ini adalah sabu-sabu. Sabu-sabu tuh. Bukan sabu-sabu di ini ya, sabu haji bukan. Kalau saya sering nyambu Pak, setiap pagi nyambu siapa? Nyarap bubur. Paling tren sekarang ini 80% pelaku adalah pengguna sabu. Sabu ini efeknya mungkin bagi pemakai pada saat itu akan merasa wah dapat energi nih, seperti dapat sesuatu yang baru gitu Pak. Dapat energi, kemudian bisa fokus mengerjakan sesuatu ataupun apanya. Tapi lambat laun akan nagih ketika dia itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya ataupun tidak habis obatnya, akan merasa lemes. Jadi sebenarnya energi atau kekuatan yang memang dihasilkan setelah mengkonsumsi itu sebenarnya ngambil energi kita yang akan datang yang tadinya mungkin sama tubuh dibagi-bagi mungkin Pak ya. Jadi di awal kenceng Pak ya, di akhir-akhir
lemah, mungkin Lemah. bisa tidur sampai berhari-hari kali, Iya. Pak. Kayak beruang kutub. Kalau untuk sabu itu kita bisa tidak tidur 1 harian. Kalau Dan sabu. bisa tidur juga 1 harian penuh, full gitu. Kalau dibilang orang itu basian. Oh, itu disebutnya bahasanya Nah, basian. disebut bahasanya itu basian. Dan ketika basian itu ketika mereka tidak menggunakan lagi akan ngerasa lemas. Dan pengalaman dari para pelaku itu, ketika dia memakai lagi, dia merasa itu pandangan itu cerah, pandangan itu cerah dan berenergi lagi. Itulah dahsyatnya sabu. Jadi seperti kayak kita makan mungkin, Pak. Kita Ya. kayak butuh energi buat melaksanakan aktivitas, kemudian kita melakukan makan. Ada energi nih, kalau Ada energi. lapar lemes lagi gitu, Pak ya. Nah, Jadi mungkin sugestinya yang bisa dijelaskan, intinya narkotika kayak sabu itu intinya kayak makan mungkin, Pak. iya, seperti makan. Kalau Dan itu pun banyak pelaku atau penyalahguna narkotika jenis sabu ini banyak kena pertama penyakitnya ginjal. penyakitnya di ginjal Ya, kan ya. banyak juga kenanya di liver. Mungkin karena menggunakan sabu-sabu itu orang itu dehidrasi, Iya. butuh minum yang banyak, sementara ini tidak minum banyak, ginjal membutuhkan air, kekurangan air mungkin bisa kena ginjalnya. Kalau misalkan fungsi ginjalnya kurang bagus, mungkin bisa nyerang ke fungsi hati, Ke liver dan akhirnya penyakit meninggal. kuning meninggal. Iya. Jadi dia kalau nyerang tuh nyerang ginjal. Kalau orang tua saya zaman dulu mah, Pak, kalau misalkan ginjal mah orang yang kebanyakan duduk disebut. Saya penyakit apa? Penyakit ginjal. Oh, itu mah kerjanya kebanyakan duduk sih. Berarti sebenarnya bahayanya daripada sabu ini menyebabkan kita dehidrasi. Iya. Akibatnya ke fungsi ginjal yang memang seharusnya membutuhkan banyak air, kalau tidak dipenuhi Iya. bisa terserang penyakit dan larinya ke fungsi hati. Bisa seperti itu juga. Lewat. Selain dari sabu, Pak, selain dari sabu nih, untuk di Kabupaten Bogor ini, Selain dari sabu, sekarang ini sedang tren tembakau gorila. oh iya, yang Atau disebut ganja sintetis. sintetis. Ya, Sinte. Sekarang modus pelaku bisa menjual dengan menggunakan medsos atau via Instagram. Zaman sekarang sudah Ya. menggunakan sosial media juga. Dengan sosial media itu dibungkus dengan dinamai tembakau rasa. Jadi kayak udah online, Ya, udah online. dijualnya tembakau rasa, nggak taunya rasanya rasa gorila. Rasa gorila. Dan ini efeknya pun kayak gorila. Gimana gitu, Pak? Nah, gorila itu kalau misalkan berkegiatan atau sudah makan, dia tidak akan bisa bergerak, diem aja. Oh, jadi kayak orang bego, Pak. Nah, jadi kayak orang bego. Iya, Pak. Banyak pengalaman yang dilakukan pada saat penangkapan. Ketika pemakai tembakau gorila itu atau digorila sintetis, dia seakan-akan lari yang kencang, sudah buang barang buktinya yang jauh, ternyata masih di bawah. Nah, perasaan jauh, bos, gitu. Padahal nih seperti orang slow motion. Oh, jadi kalau misalkan kita polisi nih, Pak, ngegerebek yang pakai sinte gitu, jangan bergerak, angkat tangan. Aduh, Pak, angkat tangan, angkat mata jadi kita susah nih, Pak. Kayak gitu orangnya, Pak. Mungkin serasanya larinya kencang, padahal larinya itu kayak slow motion. Jadi kalau bagi dia itu Sonic, ya, kelihatan pada umumnya adalah Matrix. Iya. Pelan-pelan. Dan paling enak itu nangkap pelaku sintetis. Paling enak. Paling enak. Karena susah bergerak. Itu. Kalau untuk kasus narkotika kayak ganja gitu, Pak. Ya. Yang mungkin bisa disebut ganja kan masih zaman sekarang kan suka diperdebatkan antara dia itu sebenarnya boleh dilegalkan atau tidak, dan beberapa negara melegalkan dari ganja ini. Sebenarnya ganja sendiri punya dampak buruk yang seperti apa sih, Pak? Pertama, kalau terkait ganja itu dia merasa euforia. Dia merasa senang. Orang kalau misalkan menggunakan ganja itu kebanyakan mereka ketawa-ketawa. Happy. Hal receh apapun, misalkan orang kepleset dikit, ketawanya terbahak-bahak. Ya. Tapi nanti efeknya itu akan terakhirnya itu akan lemas, gitu kan, halusinasi dan berbagai banyak ini. Kenapa di luar negeri itu dilegalkan? Karena kadar
kadar marijuana yang Belanda punya dengan Indonesia itu berbeda. Indonesia itu kadarnya itu lebih jahat lagi, atau tingkat zatnya itu lebih berbahaya. Makanya ganja yang dari Indonesia itu lebih bagus. Jadi ganja yang di Indonesia itu emang diburu juga selain orang Indonesia, banyak diburu sama Ya, orang luar. paling bagus adalah ganja dari Indonesia. Dan juga apalagi kita kebanyakan umat muslim, ya kan? Umat muslim hal yang halal pun bisa jadi haram ketika itu berlebihan. Iya betul. Ya kan? Dan ini ganja dan memang sedikit pun itu menyebabkan banyak mudaratnya, ya jelas-jelas Jadi ya akan diharamkan. Seperti itu. Jadi karena memang sangat bertentangan ya, Indonesia mayoritas muslim, Ya. sedangkan di luar mungkin negara-negara yang melegalkan ganja tersebut bukan negara yang Bukan mayoritas negara muslim. gitu. Akhirnya memang tidak bolehkan. Nah sekarang kalau berbicara tentang hukuman, Ya. sabu, sinte, ganja, beratan mana? Untuk sabu dengan sinte sebenarnya itu mempunyai ayat yang sama. Ayat yang sama di Ya, pasalnya. di pasal yang sama. Karena dalam undang-undang narkotika itu hanya dibagi dua. Di pasal 111 di situ narkotika jenis tanaman, dan di pasal 112 itu narkotika jenis bukan tanaman. Sedangkan sabu, sinte, inex dan yang lainnya itu merupakan narkotika bukan tanaman. Meskipun itu sinte itu tembakau, itu tembakonya tembakau beneran. Tembakaunya tetap beneran. Tembakau beneran. Namun orang-orang mencampurnya dengan bibit-bibit MDMB itu. Gitu. Jadi dinamakan itu tembakau sinte. Makanya itu dari bahan sintetis, dari bahan kimia sebenarnya. Kalau tembakaunya itu tembakau asli. Kalau tembakaunya emang tembakau asli, Ya, cuma tembakau dari kita. Cuma ditambah sama zat kimia. Makanya jadi jatuhnya ke narkotika bukan tanaman. Karena sebenarnya yang bikin mabuknya ini bukan tanamannya, yang adalah zat kimianya itu. Sudah putar Pak, agak dideketin dulu Pak. Ya. Ininya Pak. Udah siap. Ya, semangat lanjutin lagi. Oke. Sedangkan untuk ganja itu jelas, itu dibuat atau bisa ditanam. Ditanam. Ya. Dan ada juga pernah ditangkap itu adalah daun katinon. Katinon. Ya, daun katinon itu juga bentuknya tanaman, dikeringkan, dibuat minuman. Nah, ganja sendiri Pak, kalau saya banyak baca artikel kan, ganja di kota asalnya ini di Aceh ataupun di Padang banyak dijadikan bumbu. Tidak dijadikan, kan kalau ganja tuh sebenarnya yang dilarang tuh mengkonsumsinya dibakar atau memang kalau dijadiin bumbu gimana? Sebenarnya batasannya itu seperti apa Pak kalau ganja sendiri? Sebenarnya ini, untuk ganja kita nanam pun itu sebenarnya salah. Udah jelas salah. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan marijuana atau ganja itu sudah sangat bertentangan. Mau itu dibuat bumbu, mau itu dibuat lalap, mau itu dibuat rokok, itu sebenarnya hukumannya sama. Ada pasal terkait menanam, ya kan? Menanam, ada yang menggunakan juga, itu udah salah. Orang nanam ganja itu udah salah. Apalagi menggunakan untuk bumbu, untuk apapun, dengan dalih apapun itu adalah salah. Intinya mah, kalau proses penanam ini kan sebenarnya kayak proses produksi. Ya. Sebenarnya kalau misalkan mengkonsumsi jatuhnya ya dia kayak beli dari tempat produksi ini. Intinya mah nggak boleh nanam, nggak boleh mengkonsumsi dengan cara apapun. Ya. Mau dibakar, mau dijadiin sambal, mau dibuat dodol, ada tuh dodol ganja. Ada benar, dodol ganja ada. Ya kan kalau orang Sunda nanti jangan-jangan daun ganja dicocol pakai sambal. Ya, bisa. Intinya mah nggak boleh, dijadiin lalap. Pokoknya semua yang berbau ganja dilarang lah. Ya. Tapi ini Pak, kan yang cukup menarik tentang narkotika tuh sebenarnya kayak terus-terusan ada. Kayak nggak jerak-jerak, sedangkan pelakunya udah banyak yang ditangkep, sosialisasinya mungkin udah disebut maksimal, datang-datang ke sekolah gitu kan Pak. Nah sebenarnya
langkah-langkah apa aja sih Pak yang sudah dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Bogor ini untuk menanggulangi atau pencegahan terhadap narkotika yang ada di Kabupaten Bogor ini? Kalau untuk penyalahguna narkotika ini sebenarnya itu dari semua kalangan, dari bisa semua umur, baik dari segi profesi apapun itu bisa terkena, tergantung bagaimana dari kitanya. Adapun langkah-langkah pencegahan terkait penyalahgunaan narkotika, pertama mungkin diadakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah maupun acara-acara kepemudaan. Kami selalu diundang untuk istilahnya paparan mengenai bahayanya narkotika, dan di situ kami pun memberitahukan terkait sanksi hukum maupun dampak buruknya narkotika tersebut. Namun karena narkotika ini merupakan gaya hidup. Oh, sekarang sudah jadi gaya Ya. hidup. Lifestyle sekarang. Pengguna narkotika itu adalah gaya hidup. Pertama, mungkin dari hal pengen coba-coba, penasaran. Kedua, pengen dianggap keren, ya kan? Yang ketiga, ketika dia itu sudah edik, dia menjadi suatu hal kebutuhan. Kalau nggak dilakukan tuh kayak nagih. Ya, bisa nagih. Atau kalaupun memang dia sudah edik banget, nah, udah terlalu edik, itu akan ada istilahnya sakau. Ya. Kenapa orang bisa sakau? Karena kekurangan, karena butuh, karena body itu membutuhkan zat tersebut. Ya. Yang paling dulu itu yang sering terjadi sakau itu kalau menggunakan narkotika jenis suntik atau banyak disebut etek. Oh, disuntik itu Pak. Disuntik. Kalau itu yang sangat dan paling berbahaya. Selain bisa sakau, itu pun banyak pelaku narkotika jadi ETF itu terkena virus HIV. Resikonya terkena HIV. Karena penggunaan jarum suntik yang bergantian. Jarum suntiknya sembarangan, ganti-gantian. Seperti itu. Jadi sebenarnya resiko dari narkoba ini sangat besar sekali. Sangat besar. Sangat besar untuk tubuh kita dan sangat besar juga hukumannya. Ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang hukuman, Ya. non tanaman dengan tanaman hukumannya berat mana? Untuk non tanaman maupun dengan tanaman itu hukumannya hampir sama. Hampir sama. Di situ ada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 itu mengenai jumlah barang bukti yang diamankan. Apabila sabu dalam pasal 112, apabila ayat 1 itu di bawah 5 gram. Apabila di bawah 5 gram itu hukumannya itu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Di bawah 5 gram. Di bawah 5 gram. Apabila itu di atas 5 gram, itu bisa ke ayat 2. Ya. Untuk ayat 2 minimal 5 tahun dan maksimal itu 20 tahun. 20 tahun maksimal. Apabila itu juga bisa sampai hukuman mati. Kalau memang kan sekarang sudah ada tuh banyak terdakwa dari narkotika yang emang sampai dihukum mati sebenarnya ya. Ya, maksimal itu hukuman mati apabila barang buktinya melebihi atau dianggap sangat banyak. Begitu. Apabila ganja, ganja itu untuk ayat 1-nya itu beratnya itu maksimal 1 kilo. Ayat 1-nya 1 kilo? Sampai 1 kilo. Di atas 1 kilo itu ayat 2 dan hukumannya adalah sama. Apabila di ayat 1 itu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda 800 juta sampai 8 miliar. Waduh, banyak juga itu kalau dibeliin permen karet banyak Pak. Iya. Apalagi apabila di ayat 2 ancaman hukumannya adalah 5 tahun minimal. Maksimal 20 tahun penjara bahkan sampai hukuman mati. Oh, berarti sebenarnya isi poin-poin pasalnya sama. Tanaman dan non tanaman sebenarnya sama. Kadang-kadang kan ada orang yang emang suka berdalih bahwa beratan ini, beratan itu, padahal sebenarnya sama ya Pak ya hukumannya. Sama saja. Nah nih Pak, ada pertanyaan dari netizen. Iya nih Pak. Di netizen ini nanya Pak. Nih, pertanyaannya sebenarnya simpel gini Pak. Ini kenapa Pak? Pak, saya mau nanya kalau
hukuman kenapa kalau orang-orang kaya katanya direhab, Mhm. sedangkan kalau orang miskin di penjara, Pak. Ya, Nah, mungkin bisa dijelasin, Pak, Ya. paparannya. hal seperti itu adalah salah, gitu kan. Bukan orang kaya itu direhab, orang miskin itu di penjara. Iya. Ada ketentuan mengenai masalah rehabilitasi. Ya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika dan juga diatur tentang rehabilitasi. Ya kan? Syarat-syarat yang bisa dilakukan rehabilitasi yaitu berdasarkan SEMA 04 bahwa pelaku dengan adanya barang bukti, ya kan? Apabila sabu itu maksimal 1 gram. Adanya barang bukti maksimal 1 gram. Maksimal 1 gram. Apabila lebih dari 1 gram itu tidak bisa dilaksanakan rehab. Otomatis dia jadi pengguna aja, Pak ya. Nah, kemudian untuk ganja itu maksimal 5 gram. Maksimalnya 5 gram. Maksimal 5 gram. Untuk ekstasi itu 2,4 gram atau maksimal 8 butir. Maksimal. Apabila melebihi itu tidak bisa dilaksanakan rehabilitasi. Berarti ini saya kebayang, Pak, kalau anggota narkoba melakukan penangkapan, yang satu nangkap bawa senjata, Ya. yang satu lagi siap-siap bawa timbangan. Ini narkobanya berapa gram nih? Timbang dulu. Itu pasti kalau untuk tindak pidana narkotika itu pasti setelah penangkapan itu kita akan menimbang, ya kan? Dilihat berapa sih berat barang buktinya itu. Karena itu nanti akan menjadi tuntutan pasal masuk ke ayat 1 ataupun ayat 2. Karena ada perbedaan Ya. daripada jumlah takaran tadi, Pak. Ya, mengenai takaran. Dan juga syarat rehabilitasi itu di sini ada tim asesmen terpadu yang terdiri dari kejaksaan, BNN, kota, kalau untuk lingkup kabupaten, kota ataupun kabupaten. Kemudian pihak dari penyidik kepolisian. Nah, di situ kita bisa melihat apakah dia pengguna murni, ya kan, sebagai penyalahguna saja, ataupun dia sebagai penjual. Meskipun barang buktinya itu di bawah SEMA atau bisa dikatakan kalau sabu itu di bawah 1 gram, apabila terbukti dalam penyidikan itu orang tersebut adalah sebagai pengedar, itu tidak bisa dilaksanakan rehabilitasi. Makanya rehabilitasi ini untuk menyembuhkan. Proses penyembuhan sebenarnya. Untuk menyembuhkan, bukan untuk menghukum. Tapi terkadang masyarakat tahunya kan hanya dalam berita saja. Iya. Sebenarnya banyak bukan artis, banyak orang-orang biasa itu yang dilakukan rehabilitasi. Banyak, sudah banyak yang dilakukan. Itu bisa dilihat di Lido. Oh, di Lido itu ada pusat rehabilitasi ya, Pak ya? Ya, untuk di Lido ada pusat rehabilitasi, ada juga yayasan-yayasan swasta yang di bawah Kemensos. Dia ditunjuk sebagai instansi penerima wajib lapor. Iya. Sebagai tempat untuk rehabilitasi. Di sana juga banyak. Gitu. Kalau misalkan untuk yang swasta, ya mungkin berbayar. Tapi kalau yang misalkan di bawah naungan pemerintahan itu tidak dipungut biaya. Ya mungkin kan kalau orang mah gambarannya Pak di rehab bayar mahal, padahal karena emang kita menunjuk pihak swasta, akhirnya namanya kita berobat kan harus bayar, Pak ya. Bayar kamar, bayar makannya, bayar obatnya mungkin kan. Itu kalau misalkan di swasta. Kalau Kalau misalkan di Lido itu pemerintah menjamin secara keseluruhan, baik pengobatannya, penempatannya, ataupun makannya itu sudah dijamin oleh pemerintah. Karena itu apabila si penyalahguna narkotika ini semuanya dimasuk ke dalam sel tahanan, mungkin sudah sangat full, penuh, ya, full tank Pak. Jadi kebanyakan kapasitas lapas ini hampir setengahnya dihuni oleh penyalahguna narkotika.
Makanya itu dibuat aturan terkait masalah rehabilitasi. Sebenarnya untuk mengurangi jumlah yang memang masuk penjara. Iya, Bang. pertama seperti itu. Dan jangan sampai juga awalnya dia hanya pemakai, ketika dia dimasukkan ke lapas, bertemu dengan teman-temannya, dia malah jadi pengedar. Peningkatan. Ya, jangan sampai Peningkatannya negatif lagi. Ya, seperti itu. Karena kan semakin berguru akan semakin lihai. Iya, betul. Di sana tempat-tempatnya ada senior-seniornya, guru-gurunya. Kalau yang memang nggak tobat-tobat, ya dia akan berguru lebih banyak. Nah, Pak, yang sekarang paling menarik, Pak, itu banyak orang yang menjual obat eksimer itu, Pak. Eksimer sebenarnya kan dia obat batuk Pak ya, atau obat apa? Nah, kalau obat-obat yang memang suka dijual nih kayak obat kuat gitu, Ya. tramadol gitu, Ya. Pak. Terus kayak eksimer sebenarnya kan bikin-bikin teler juga, Pak. Ya. Tapi kan mungkin ini tidak termasuk narkoba, Pak. Ya. Untuk eksimer maupun tramadol itu adalah bagian dari obat daftar K. Penggunaannya itu harus menggunakan resep dokter. Harus menggunakan resep dokter. Banyak disalahgunakan. Dia tidak sesuai dengan resep dokter, memakan yang banyak sehingga menyebabkan teler. Kalau sekarang mungkin trennya itu tramadol dengan eksimer. Iya, betul. Kalau dulu itu zamannya itu dextro. Nah, dextro. Bahkan dulu sempat ada kandungan dextro itu dalam komik. Iya, betul, Nah, betul. komik itu pun sering dijadikan penyalahgunaan oleh anak-anak masih tanggung. Jadi obat batuk Ya. minumnya tapi banyak. Ya, obat batuk banyak dicampur sama Sprite. Ya mungkin kalau yang imunitas yang kuat dia hanya teler saja, ada juga yang meninggal dunia. Sampai lewat. Sampai meninggal dunia. Karena orang-orang kita tuh nyampur-nyampur kayak gitu suka aneh, Pak. Kadang-kadang dicampurnya campur baygon, campur apa sih namanya yang buat ini apa? Autan. Ya. Kan udah jelas-jelas nyamuk aja mati, Pak, apalagi manusia kan. Ya itu Pak. Nggak tahu dapat dari mana, mungkin dari YouTube ya. Nih, kalau untuk ancamannya terhadap orang-orang yang melanggar daripada obat yang Kak tadi, yang harus menggunakan izin dokter. Ya. Apakah ada ancamannya bagi si penjual maupun bagi si pembeli atau pengguna? Untuk si penjual itu ada ancaman hukumannya, ancaman pidana. Itu di pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Kesehatan. Kan? Itu ancamannya juga pidana, bisa dilakukan penahanan. Dan untuk penyalahguna, selama ini kami akan lakukan pembinaan. Kan? Kita lakukan pembinaan, dikembalikan ke orang tua, ataupun apabila yang sudah edik seperti itu, kita kembalikan ke panti rehab untuk dilakukan rehabilitasi. Balik lagi ke rehab sebenarnya kalau udah edik. Rehab, apalagi apabila itu sudah edik. Ya, mungkin ada treatment khusus yang dilaksanakan oleh kedokteran supaya tidak edik. Seperti itu. Kalau saya ediknya edik makan kuaci, Bang. Bagus itu. Apalagi sekarang kuaci itu pas untuk ngabuburit. Ngebuka ajan maghrib aja, Pak, buka puasa nih. Mungkin Pak ada pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor tentang narkoba dan bahayanya. Baik, terima kasih. Mungkin kami menyampaikan kepada siapapun, baik kalau masih anak-anak, remaja, dewasa ataupun orang tua. Nah, pertama, jaga dan lindungi diri kita dari narkoba. Jangan sekalipun kita mencoba narkotika, karena itu dampaknya akan berbahaya ke depannya. Kita akan rusak badan, rusak keuangan, dan rusak keluarga juga. Kemudian jaga keluarga kita. Apabila kita punya anak, punya saudara, tolong diperhatikan pergaulannya. Karena narkotika itu muncul atau dicoba pada saat bergaul. Kalau bergaul dengan penyalahguna narkotika, maka saudara kita, anak kita akan terbawa arus. Pertama jaga diri kita, kedua jaga keluarga kita, kemudian jaga lingkungan kita. Jadi tolong untuk
masyarakat khususnya Kabupaten Bogor agar aware, agar peduli dengan lingkungannya, ya. Jangan menjadi manusia yang individual yang tidak mau tahu dengan keadaan sekitar. Misalkan kita tahu nih ada orang yang diduga, oh ini orangnya nggak bener nih, kayak bandar narkoba, Gerak-geriknya terlihat. gerik-geriknya terlihat. Kemudian orang yang datang pun seperti pemakai semua, tolong dilaporkan. Apabila tidak berani, silakan laporkan ke kami, ke Sat Narkoba Polres Bogor. Insya Allah nama Bapak tidak akan diketahui. Kita akan jaga rahasia dari informasi yang diberikan kepada kami. Siapapun itu, tolong aware dengan keadaan, tolong aware dengan lingkungannya, dan perhatikan keluarganya. Jadi jangan berusaha untuk mendekati narkoba, jauhi narkoba agar hidup kita selamat. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Intinya narkotika itu sangat berbahaya, katakan tidak terhadap narkoba, jangan coba-coba. Ya, coba-coba. Karena hukumannya berat di dunia, belum lagi di akhirat. Kalau Nah, kita iya. nggak masuk penjara, tapi masuk kuburan Pak. Terima kasih Pak Kasat Narkoba. Mungkin sekian brief Pak Ferry dengan Kasat Narkoba. Terima kasih, tetap di channel Podcast Si Tegar Polres Bogor. Jangan lupa di episode selanjutnya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen channel YouTube.